Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Wow, luar biasa, tetap smart, Allahu Akbar. Oke, semangat banget ya pada hari ini ya. Ada yang ingat nggak kemarin kita udah bahas apa? Ada yang tahu? Masa lupa sih, baru minggu kemarin. Nah, iya betul sekali ya Pak. Makna iman kepada Rasul Allah. Kemarin tugasnya udah ibu kumpulkan, udah ibu nilai. Ibu anggap kalian semua tuh udah cukup mengerti tentang makna iman kepada Rasul Allah dan yang lainnya ya. Untuk hari ini ibu akan menjelaskan tentang yang namanya sifat Rasul Allah nggak jauh dari makna iman kepada Rasul Allah. Ya, perlu kita ketahui apa aja yang namanya sifat-sifat Rasul Allah, ada apa aja kira-kira. Tulis ya. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa aja? Apa? Iya betul, ada yang namanya Siti. Terus yang kedua mana? Yang ketiga nah yang terakhir apa? Betul banget ya. Ada yang namanya Fatona. Apa sih itu yang namanya Sitik itu apa sih? Mengerti Sitik? Betul sekali jujur, harus bersikap jujur. Terus apa yang namanya amanah? Dapat dipercaya. Apalagi tablik apa? Menyampaikan wahyu. Pintar. Terus apa lagi? Fatona cerdas. Nah ini yang namanya sifat-sifat Rasul Allah. Nah, tujuan ibu menyampaikan yang namanya materi sifat-sifat Rasulullah yaitu peserta didik dapat menyebutkan 4 sifat wajib Rasulullah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna sifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Yang ketiga, peserta didik dapat meneladani sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini udah kemarin kita bahas yang namanya sidik, amanah, tabligh, fatona adalah sifat-sifat Rasul. Nah, sidik itu dalam artian jujur ya. Ada yang tanya mungkin, Bu, sidik jujur berarti memang Rasul jujur? Iya betul. Rasul itu selalu jujur dalam apa? Perkataannya ya, sikapnya, dan perbuatannya. Nggak boleh bohong. Ya, kalau bohong itu namanya bukan mempunyai sifat sidik dong. Nah, yang kedua ada yang namanya amanah. Rasul dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Ya, Rasul itu tugasnya menyampaikan wahyu, membimbing manusia ke dalam jalan yang benar bagi dunia akhirat. Termasuk Rasul itu tanggung jawab. Buktinya apa? Ibu bisa mengerti bacaan sholat, gerakan sholat. Kalian juga bisa mengerti bacaan sholat dan gerakan sholat. Karena apa? Karena Rasul itu kok tahu ya? Dari siapa? Dari Allah. Allah itu yang menciptakan kita. Jadi kita harus mengikuti jejak Rasul ya. Itu juga termasuk iman kepada Allah. Paham ya? Nah, ada yang namanya tabligh. Rasul menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Sama tabligh seperti amanah, tapi dalam artian tabligh sendiri itu menyampaikan wahyu, itu wahyunya kepada manusia. Ini juga manusia kepada manusia, hampir sama. Ada yang namanya fatona, cerdas. Nah, kalian nih di sini nggak ada yang namanya nggak cerdas. Di sini cerdas semua. Ya, kalau nggak cerdas, Ilyas, masa iya? 1 ditambah 1 berapa, Ilyas? Iya, pintar. Nah, 5 tambah 5 berapa? Betul, 10. Kan termasuknya Ilyas cerdas, sekarang punya akal. Karena Ilyas itu
mempelajari apa yang guru sampaikan, seperti itu ya. Oke. Ada yang paham ya? Udah paham semua, kemarin kita udah bahas. Nah, walaupun kalian mungkin sudah paham nih, tapi jangan hanya sekedar mengerti. Jangan hanya sekedar, oh iya sifat Rasul mas, sidik, amanah, tabligh, fatonah, gampang. Tapi apa? Harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Ya misalkan nih, namanya sidik, misalnya Bayi nih. Bayi ditanyain sama orang tuanya, di sana tadi habis jajan, di sekolah tadi jajan apa? Nah, Bayi jawab, jajan roti bu. Padahal si Bayi di sekolah jajannya apa? Es sama mie. Itu kan termasuknya bohong sama ibunya. Gak boleh, kita harus jujur. Kalau misalnya ditanyain orang tua, Bayi tadi di sekolah jajannya apa? Jajannya mie bu sama es. Itu namanya jujur, walaupun nanti dimarahin ya memang itu ketentuannya baik, karena memang nggak boleh makan mie sama es ya. Ada yang namanya amanah dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti ibu terangin kemarin, seseorang titip nih misalkan sama Ilyas, titip barang sama Bayi juga harus menjaganya, amanah titip ya, atau menyampaikan salam kepada sesama teman, itu juga namanya amanah. Ada yang namanya tabligh juga menyampaikan wahyu, dan Rasul itu menyampaikan wahyu untuk umat manusia. Kita juga harus menyampaikan wahyu, seperti ibu menyampaikan pelajaran nih kepada kalian juga harus dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, terus ada yang namanya fatonah, tadi cerdas. Gak ada di sini yang nggak cerdas, gak ada. Ya, kita cerdas karena kita memiliki akal sehat, kita ingin belajar, kita mencintai ilmu, paham ya? Oke, di sini ada yang namanya latihan soal. Silakan diisi kelompok ya, diisi kelompok. Nanti belajar bareng-bareng. Misalkan ada yang nggak tahu, tanya. Kalau misalkan ada yang, bu, saya bingung sama soal ini, nanti bisa ke kantor langsung aja. Jelas? Oke, jelas ya. Nah, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Mau dicatat boleh dicatat, karena di LKS memang sudah ada. Kalian kalau misal ingin memahami ya memang harus ditulis. Ibu cukupkan materi pada hari ini. Semoga kalian bisa dapat memahami apa yang ibu sampaikan dan harus meneladani dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan mudah menyerah untuk belajar. Kalian semua itu hebat, kalian semua itu cerdas. Jangan yang namanya melemah, diomongin itu mah suka bohong. Biarin, yang penting kamu selalu jujur, kamu selalu percaya diri agar fokus belajarnya, agar tidak mengecewakan orang tua. Cita-citanya kalian tuh tinggi banget, jadi harus dijalani dengan sifat-sifat ini. Jelas ya? Oke, tetap semangat ya anak-anak ya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.